Selamat datang di podcast Matalang volume 2. BEM Fakultas Hukum Universitas Erlangga. Oke, kita hari ini nggak sendirian. Oke, betul. Aku Satria ditemani oleh Galang. Terus ditemenin oleh dua teman-teman dari Kasrat FEB. Ya, ada Ken, ada Gani. Oke. Gani sama Ken ini keren anaknya berdua ini. Kita hari ini nggak sendirian podcastnya karena ditemani oleh teman-teman spesial dari FEB. Teman, mumpung kedatangan dari teman-teman FH, tentunya kita nggak akan bahas dari sudut ekonominya aja. Nah, kira-kira apa nih akan kita bahas? Jadi, Iya. yang pasti topik kita ini akan dibahas dari dua sisi yang berbeda, Iya, dari betul ekonomi maupun dari hukumnya. Betul. Nah, topik kita kali ini adalah tentang pajak karbon. Nah, Pajak pajak karbon. karbon. Nah, mungkin teman-teman FH, aku mau masih mau kasih tahu dulu nih, kira-kira pajak karbon itu dari sudut latar belakang ekonomi itu apa? Gimana kira-kira pajak karbon? Nah, kira-kira begini ya, kita di ekonomi itu ada namanya istilah itu eksternalitas. Nah, eksternalitas itu kita bisa lihat dari teorinya beberapa ekonom. Kalau menurut Bu Hanan itu eksternalitas itu merupakan biaya yang harus ditanggung atau manfaat tidak langsung yang diberikan dari suatu pihak akibat aktivitas ekonomi. Nah, dari Rosen sendiri ini pernah menyatakan bahwa eksternalitas ini terjadi ketika satu kesatuan mempengaruhi kesejahteraan kesatuan yang lain yang terjadi di luar mekanisme pasar. Nah, yang dari Julius atau Jones dari tahun 1992 ini beda lagi nih, menyatakan bahwa eksternalitas itu terjadi ketika utilitas seseorang individu tidak hanya bergantung pada barang dan jasa yang dikonsumsi oleh individu yang bersangkutan, akan tetapi juga dipengaruhi oleh aktivitas individu yang lain. Nah, kalau kita bisa lihat eksternalitas dari tiga teori ekonomi ini bisa kita simpulkan itu adalah suatu kegiatan ekonomi yang yang kita itu nggak ikut menjalani tapi ikut kena dampaknya. Benar. Nah, jadi ada eksternalitas negatif dan eksternalitas positif. Nah, pajak karbon sendiri itu masuk ke dalam eksternalitas negatif, teman-teman. Karena apa? Seperti dengan adanya pabrik, seperti dengan adanya industri, maka lingkungan itu akan menjadi penuh polusi, penuh limbah. Nah, maka dari situlah eksternalitas negatif itu berasal gitu, teman-teman. Nah, ini jadi mungkin aku pengen kasih gambaran nih ya, sedikit masalah eksternalitas ini. Nah, jadi kan tadi yang sama seperti Ken yang tadi bilang, misalnya ada pabrik atau ada perusahaan ketika dia itu memproduksi suatu barang, dia kan pasti akan meninggalkan jejak karbon tuh. Dari asapnya, dari mulai limbahnya yang dibuang di sungai, atau mungkin polusi-polusinya. Nah, itu dia akan meninggalkan jejak karbon. Nah, dengan adanya pajak karbon ini, kita itu seperti perusahaan itu disuruh membayar nih, kamu tuh ya udah merusak lingkungan, tolong dong bayar atas perusakan lingkungan itu. Nah, kira-kira sederhana pajak karbon itu seperti itu gitu. Oke, kayak gitu ya. Jadi ini juga relate nih teman-teman dari dulu juga ada nih. Ada namanya Arthur Pigo. Arthur Pigo itu ekonomi tahun 1920-an lah. Nah, Arthur Pigo ini menemukan yang namanya itu pajak Pigovian. Nah, pajak Pigovian ini seperti yang dijelaskan oleh Rosen merupakan suatu pungutan pajak atas setiap unit output dari sumber pencemar ke dalam jumlah yang sebanding dengan efek kerusakan marginal yang ditimbulkannya dengan membebankannya ke dalam output yang efisien. Gitu. Jadi udah dari dulu nih ternyata dari Arthur Pigo yang menerapkan pajak Pigovian ini ternyata udah aware gitu sama Iya. dampak-dampak eksternalitas negatif. Nah, aku mau ngasih sedikit fakta nih. Di dunia sendiri ini ternyata penyumbang karbon terbesar itu adalah Cina dengan sumbangsi rata-rata itu 28,21% total emisi dunia. Bayangin, 28,21% total emisi dunia itu dihasilkan oleh Cina. Jadi hampir 30% punya dunia. Sementara di Indonesia ya, kalau di Indonesia sendiri itu tahun 2018 itu lumayan sangat buruk konsentrasi udaranya.
di mana pada wilayah Jakarta, ini Jakarta Selatan aja nih. Kita ngomongin Jakarta Selatan dulu coba. Jadi konsentrasi rata-ratanya itu mencapai 42,2 mikrogram per meter kubik. Gitu. 42,2 mikrogram per meter kubik. Nah, WHO sendiri itu menetapkan batas amannya itu cuma 10 mikrogram per meter kubik. Indonesia di PP nomor 41 tahun 1999 itu menetapkannya cuma 15 mikrogram per meter kubik. Nah, itu artinya apa? Artinya di Jakarta sendiri itu udah melebihi batas maksimal yang udah ditetapkan WHO dan Indonesia sendiri kan lumayan banyak gitu loh. Padahal itu konteksnya masih Jakarta Selatan aja ya. Jakarta Itu Selatan. udah 42. Iya, 42,2 42,2 mikrogram per meter kubik konsentrasi konsentrasi udaranya. Nah, dari dua contoh ini kita bisa lihat kalau industri dan kalau karbon ini dihasilkan oleh daerah-daerah yang banyak industrinya. Misalkan Cina dan Jakarta tadi, kita tahu Cina sekarang persaingan pasarnya sangat kuat gitu dengan Amerika, perang dagang dan lain-lain. Jakarta juga kita tahu kalau di Jakarta sendiri itu pusat ibu kota, pusat industri, pemerintahan segalanya di sana. Jadi nggak heran kalau karbonnya tinggi. Gitu. Jadi ada hubungannya industri dan karbon yang gede itu. Dan Nah, mungkin nih aku sendiri nih, mungkin dari tadi kita udah ngomongin masalah pajak karbon tadi, mungkin kita tuh pengen bahas nih masalah sebenarnya akar permasalahan tuh apa sih gitu kan. Nah, sebetulnya kan pajak karbon ini kan didahului karena adanya global warming. Karena ya itu dulu nih ya masalah kenapa kita turunkan ada pajak karbon, karena memang sebetulnya kita ini sudah dilanda gitu ya dengan global warming ini. Nah, jangan sampai nanti ya global warming ini setelah ada pandemi, global warming ini akan menjadi pandemi baru gitu kan. Ya kan? Dan sayangnya ketika memang global warming ini sudah menjadi pandemi, itu vaksinnya nggak ada. Nggak ada Beda sama vaksinnya. COVID ya? Nah, nggak. Iya, mungkin kalau COVID cuma sekian tahun ya langsung ada vaksinnya. Tapi kalau untuk menyelesaikan masalah global warming ini butuh waktu yang komprehensif nih, butuh waktu yang cukup panjang untuk masalah global warming ini. Nah, mungkin aku pengen bahas nih sedikit tentang masalah global warming ini. Nah, kira-kira kan global warming ini dia tuh disebabkan oleh kenaikan suhu permukaan laut, gitu. Nah, salah satu penyebab dari global warming itu adalah efek rumah kaca. Nah, mungkin aku pengen bahas singkat nih tentang efek rumah kaca itu. Nah, jadi kalau teman-teman tahu, bumi itu kan kita dikelilingi oleh atmosfer. Ya, yang akan menjaga bumi itu. Dan di bawah atmosfer itu ada yang disebut dengan gas-gas nih. Salah satunya mungkin ada gas karbon dioksida, ada gas metana juga. Nah, kalau seandainya gas karbon dioksida dan gas metana ini terlalu banyak dan terlalu besar, itu akan menutupi bumi ini sehingga panas bumi itu nggak bisa keluar gitu. Mungkin kita bisa ibaratkan dengan orang pakai jaket nggak sih, Ken? Benar. Jadi kan kalau kita pakai jaket itu kan kita menahan panas dari tubuh kita untuk keluar. Nah, teorinya sama kayak gitu. Global warming itu rumah kaca tadi itu sama kayak gitu. Jadi udara panas yang dimasukkan oleh matahari ke bumi itu nggak bisa dipantulkan keluar, mantul lagi dari atmosfer kembali lagi ke bumi. Jadi ditahan gitu. Benar. Jadi makin panas gitu ya. Nah, jadi makin panas. Nah, jadi semakin besar kita mengeluarkan polusi, semakin jadi istilah kasarnya semakin panas sering kita. Semakin sering kita ke kampus pakai motor dengan meninggalkan jejak karbon, maka akan semakin panas tuh ya buminya. Dan mungkin ini ada salah satu fakta yang menarik. Tadi kan yang aku sempat bilang itu di bawah atmosfer itu ada dua gas yang paling besar gitu. Yang pertama ada karbon dioksida, yang kedua ada gas metana. Nah, kalau karbon dioksida mungkin kita tahu nih ya dihasilkan dari polusi pabrik, asap dan lain sebagainya. Nah, gas metana ini justru dihasilkan dari industri pertanian dan peternakan.
Nah mungkin ya ini nih yang jarang orang tuh bahas. Makanya kalau misalnya teman-teman tahu kotoran-kotoran dari hewan itu ketika memang kita bisa olah dengan baik itu bisa menjadi biogas. Nah, jadi memang sebetulnya kotoran-kotoran hewan dan tanaman-tanaman dari pertanian itu sebenarnya ya memang pengandung gas, yaitu gas metana tadi gitu, dan kalau tidak diolah dengan baik itu akan bisa menutupi atmosfer dan menjadikan global warming ini semakin parah gitu, pemanasan global. Nah, mungkin aku pengen ngasih tahu satu ini. Kalau teman-teman ini tuh gini ya, global warming atau gas efek rumah kaca ini berbeda dengan menipisnya atmosfer. Itu beda, itu konteksnya beda. Nah, kalau efek rumah kaca itu kita makin panas, tapi kalau menipisnya atmosfer itu bahayanya itu bukan panas tapi sinar ultraviolet yang masuk, yang kena yang kena kulit, jadinya akan merusak kulit. Jadi itu terminologi yang berbeda nih antara, jadi karbon dioksida itu tidak menyebabkan tipisnya atmosfer, kok enggak gitu ya. Jadi mungkin ini agak sering ya jadi miskonsepsi gitu bagi teman-teman juga. Nah, sialnya salah satu dampak dari global warming ini itu kenaikan suhu air laut. Kenaikan permukaan air laut gitu. Jadi itu kan katanya menyebabkan potensi Jakarta tenggelam Nah, atau Pulau Jawa benar. tenggelam. Itu kan serem banget kalau sampai beneran terjadi kan. Kalau kita tahu juga Jakarta pusat perekonomiannya Indonesia gitu. Kalau sampai tenggelam gimana gitu. Nah, bahkan kalau menurut studi, jadi ketika suhu di bumi itu rata-rata naik 1,5 sampai 2 derajat Celcius, itu permukaan bumi itu akan naik 2 meter. Gitu. Jadi lumayan tinggi ya. Artinya kayak satu orang lebih nggak sih? Kayak kita kan biasa cuma sepintu 2 meter itu. Nah, Benar. itu kan bisa menyebabkan hal-hal yang lebih mengerikan lagi gitu kan, ya kan? Nah, mungkin ini nih aku pengen ngasih tahu kalau sebetulnya pemanasan global itu dia tidak menyebabkan es yang di laut itu mencair gitu. Mungkin kan itu yang selama ini dipikirkan, kalau misalnya global warming itu menyebabkan air di laut itu mencair terus akhirnya akan meningkatkan permukaan laut gitu. Itu kan yang selama ini kita pikirin kan. Tapi nyatanya itu tidak sepenuhnya benar gitu. Mungkin aku pengen ngasih analoginya gini. Misalnya kalau teman-teman makan terus abis itu teman-teman beli es teh gitu. Es teh. Nah, kira-kira bayangin teman-teman beli es teh. Kira-kira kalau esnya itu mencair, apakah apakah tehnya akan semakin banyak gitu? Atau tiba-tiba akan keluar dari gelasnya? Kan enggak kan? Enggak kan. Jadi memang permukaannya pun akan tetap sama. Nah, tapi yang jadi masalah adalah bukan mencairnya es yang di laut, tapi mencairnya es yang ada di daratan. Contohnya yang ada di Iceland atau yang ada di Antartika. Jadi ketika suhu itu naik, es yang di situ mencair dan akan turun ke lautan. Nah, itu yang akan menumbuhkan semakin tingginya gitu. Gitu. Oke. Lumayan serem ya kalau sampai benar-benar naik, benar-benar tenggelam gitu kan ya. Ya semoga aja jangan sampai lah gitu Jakarta tenggelam atau Pulau Jawa tenggelam. Serem juga kalau sampai tenggelam. Nah, oke, kita udah panjang lebar bahas dari sudut ekonomi nih. Udah ngalor ngidul ke sana kemari sampai ada es teh kan tadi. Iya, betul sekali. Nah, oke, sekarang kita mau bahas dari sudut hukumnya. Nah, betul. Gak afdol kalau teman-teman FH gak ngasih pandangan latar belakang dari sudut hukumnya. Moga silakan teman-teman FH, gimana nih dari sudut hukumnya? Oke, tadi kan udah dijelasin juga dari sudut ekonomi, terus sampai ke es teh ada dapat insight analogi baru kalau emang es mencari itu bukan es yang di laut itu yang cair, tapi yang es yang di darat. Nah, betul. Jadi kan serem juga ya kalau misal permukaan laut itu naik sampai 2 meter, apalagi nanti sampai ke daratan Jakarta tenggelam. Oke, kalau ngomongin masalah carbon tax itu kita nggak jauh-jauh sama yang namanya Paris Agreement atau Perjanjian Paris. Nah, Perjanjian Paris sendiri ini dilaksanakan pada tanggal 12 Desember tahun 2015 dengan dihadiri sebanyak 195 negara. Nah, Paris Agreement ini memuat ketentuan mengenai kontribusi yang ditetapkan secara nasional. Nah, Indonesia sendiri udah menghasilkan salah satu produk, yaitu Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan yang ditetapkan oleh Presiden RI pada tanggal 29 Oktober 2021. Nah, pelaksanaannya sendiri untuk UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan ini itu akan dilaksanakan pada tanggal 1 Juli besok. Akan tetapi
rencana awalnya itu pada tanggal 1 April kalau kita tahu kemarin. Ya semoga aja nggak diundur lagi. Betul. Karena menurutku undang-undang harmonisasi peraturan perpajakan ini juga amat berpengaruh juga bagi lingkungan. Betul. Sebelum undang-undang HPP ini sudah ada, sebelumnya itu Indonesia sudah pernah tuh Mas ratifikasi konvensi perubahan iklim pada tahun di Undang-Undang Nomor 6 tahun 1994. Yakni tentang konvensi kerangka kerja perserikatan bersama bangsa mengenai perubahan iklim atau kerennya itu United Framework Convention on Climate Change. UNFCCC. UNFCC-nya 3 kali. Oke. Kemudian aku kembali lagi ke Paris Agreement atau persetujuan Paris ini. Tujuannya, dasar komitmennya Paris Agreement ini adalah ada komitmen bersama negara-negara di dunia. Tadi disebutkan 190 negara bersama-sama menahan laju kenaikan suhu di angka 2 derajat Celcius. Itu diharapkan pada tahun 2030 atau masa pra-industrialisasi udah tercapai. Upaya bersama ini diharapkan supaya kita itu mengurangi dampak signifikan dari perubahan iklim yang sudah disampaikan oleh teman-teman dari Fakultas Ekonomi. Oke, berarti masa praindustrialisasi ini bisa dikatakan upaya pemerintah buat menahan emisi karbon sampai tahun 2030 ya. Oke, betul. Oke. Dalam rangka melakukan upaya pengendalian dan perlindungan dampak perubahan iklim, pemerintah Indonesia ini kan juga sebenarnya udah sadar kan, kita salah satu bagian dari masyarakat dunia juga. Makanya mereka mau join kasarnya ke Paris Agreement itu. Nah, diperlukan juga sebenarnya suatu bentuk kerangka kerjasama internasional untuk mengatasi persoalan global, terkhususnya di perubahan iklim. Hal ini selaras juga sama sila kedua Pancasila, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, kenapa kok pakai percontohan kemanusiaan yang adil dan beradab? Karena bangsa Indonesia sendiri itu sadar akan bagian dari seluruh umat manusia, dan bangsa Indonesia sendiri juga mengemban sikap hormat dan saling menghormati sesama umat manusia, serta menjalin kerjasama dengan bangsa-bangsa lain. Makanya itu bangsa Indonesia perlu ikut serta dalam agenda global perubahan iklim, salah satunya di Paris Agreement tadi. Tadi Serka udah bilang kok sesuai dengan sila kedua. Paris Agreement juga kan udah diratifikasi Mas. Ini juga sesuai dengan amanat konstitusi kita di pasal 8H. Yang intinya itu setiap orang berhak hidup, mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Ini udah diamatkan dari konstitusi. Kemudian apa sih manfaat dari Paris Agreement ini? Kok dalam rangka lingkungan nasional itu merubah pola hidup masyarakat agar menjadi lebih aware dengan masalah lingkungan. Terus kita lebih adaptif dalam menghadapi perubahan iklim ini. Akan tapi kok dalam rangka atau kancah internasional, Paris Agreement ini merupakan langkah global yang dapat meningkatkan efektivitas kita dalam menangani perubahan iklim yang akan kita hadapi ke depannya nanti. Oke, berarti output dari Paris Agreement itu selain ada UU HPP, terus masyarakat juga nantinya karena ada Paris Agreement, terus dari UU HPP ini udah diberlakukan, insight dari masyarakat juga perubahan pola hidup ya menjadi iklim juga lebih ramah baik, lingkungan. Yang diharapkan adanya masa perindustrialisasi tadi. Betul. Oke. Nah mungkin tadi ini menarik banget nih ketika memang teman-teman dari Fakultas Hukum dia tuh membahas latar belakang dari pajak karbon ini ya kan. Ya. Berarti kan latar belakangnya itu kan diadakannya Paris Agreement tadi. Nah mungkin salah satu ya, mungkin aku pengen tarik lagi ke belakang mungkin. Mungkin salah satu latar belakang dari Paris Agreement juga ketika kita misalnya lihat dari mungkin dari data yang ada itu dari tahun 1990 itu sampai 2005 itu suhu rata-rata bumi itu dia sudah naik 0,15 sampai 0,3 derajat Celcius. Itu teman-teman bisa bayangin itu hanya dalam waktu mungkin sekitar 15 tahun. Ya, itu sudah naik sampai 0,3%. 0,3 derajat Celcius gitu. Nah, tapi kan ini yang harus kita ketahui bahwa itu di zaman yang memang industrialisasi ini belum terlalu masif gitu ya, beda sama hari ini. Nah makanya ketika kita menghitung itu kita nggak bisa menghitung secara linear gitu. Maksudnya oke, 15 tahun berarti naiknya 3,5, berarti 15 tahun lagi akan naik kan enggak kan. Tapi yang kita hitung tuh bukan linear, bukan 1, 2, 3, 4, tapi yang kita hitung tuh 1, 2, 4, 8, 16, 32 gitu. Jadi kita nggak bisa menghitung berarti per 15 tahun ini akan naik 0,3 enggak. Ternyata enggak. Karena kan industrialisasinya itu semakin luas, semakin masif, polusinya pun juga semakin besar gitu kan. Nah, makanya ini sebenarnya jadi urgensi kita bareng-bareng nih. Dan
tadi tahun 12 Desember ya? Ya, 12 Desember 2015 itu disahkannya Paris Agreement. Nah, ternyata setelah itu pemerintah pun langsung mengeluarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016 dan itu tuh intinya itu meratifikasi dari perjanjian Paris Agreement itu gitu. Nah, tadi mungkin Mas juga sempat bahas tentang Indonesia itu salah satu anggota dari UNFCCC. Jadi C-nya 3 kali itu. Jadi maruk banget C-nya. Nah, itu sebenarnya dari mulai Indonesia itu menandatangani Paris Agreement, terus juga menjadi anggota UNFCCC itu, Indonesia itu berkomitmen untuk menurunkan emisi 29% di tahun 2030. Jadi ya aku berharap komitmen ini memang bisa dieksekusi oleh pemerintah dan mungkin salah satunya dengan pajak karbon ini. Ya sih, aku setuju kalau pajak karbon itu emang berpengaruh banget nantinya sampai tahun 2030. Karena kalau mau ngambil contoh dari yang tahun 1990 sampai tahun 2005, panasnya aja udah naik 0,3%. Sekarang nggak tahu kan? 3 derajat ya. Iya, 0,3 derajat Celcius. Nah, sekarang aja digambarin di Surabaya udah sepanas ini kan. Di siang hari ini, wah gila panasnya. Tadi berangkat dari rumah ke sini udah mulai gila gitu. Kalau nggak segera diatasi, ya gimana? Contohnya aja di Surabaya udah kayak gini. Ya, tapi ini menguntungkan tukang es teh tapi. Nah, makin itu laku sih. bener. Oke. Tukang es teh belakang Keren sih, keren. Oke, jadi kalau aku lihat juga nih dari sudut pandangku tentang apa ya? Tentang kemanusiaan yang adil dan beradab tadi kan sempat di-mention. Ini juga ada hubungannya sama eksternalitas karena pabrik ini kan dapat keuntungan ekonomi yang gede kan untuk dirinya sendiri, tapi masyarakat umum mendapatkan kerugian berupa polusi dan lain-lain gitu loh. Dan WHO juga sempat ngingetin gitu loh sempat ngingetin kalau angka harapan hidup juga akan turun gitu loh seiring dengan polusi yang meningkat gitu. Jadi harus balance ya Mas. Kalau ekonomi itu menunjang, kesehatan juga harus balance. Kalau apa ya, nggak akan terlepas gitu loh ekonomi sama hukum. Kita bisa lihat dari sudut pandang ekonomi, tapi peraturan yang kan bersifat memaksa ya kalau nggak salah peraturan ya. Kalau nggak ada peraturan yang benar-benar itu nggak akan terlaksana gitu. Jadi hukum nggak akan lepas gitu loh. Bener banget itu. Nah, jadi sebenarnya untuk mencegah eksternalitas ini itu bukan hanya dibahas dari segi ekonomi, karena eksternalitas ini itu tugas juga dari pemerintah dan bagiku ya salah satu tugas pemerintah itu adalah membuat regulasi tuh, membuat konstitusi tuh. Nah, itu mungkin bisa dari ranah hukum. Jadi ya menurutku sebetulnya kita ini ilmu yang saling bergandengan antara satu sama lain. Betul. Nah, kalau boleh kita tarik lagi nih ke belakang ke Paris Agreement lagi nih. Gimana sih kira-kira dari teman-teman hukum tahu nggak kira-kira penerapan di berbagai negara itu gimana gitu? Terus di Indonesianya juga gimana? Setelah adanya Paris Agreement, negara-negara yang 195 negara itu ngapain sih gitu? Gimana kira-kira ada nggak? Gambaran setelah Paris Agreement. Sekarang ini udah ada sekitar 25 negara yang udah nerapin carbon tax, Mas. Yang udah kita ambil contoh yang sudah menerapkan lebih lama. Contohnya ada di Finlandia sejak tahun 1990, kemudian Swedia, Norwegia sejak 1991. Dan ketiga negara ini berhasil menurunkan emisi karbon mereka sebesar 25%. Jadi kok di logika hal ini bisa menjadi bukti bahwasanya carbon tax ini memang benar-benar bermanfaat untuk mengurangi tingkat emisi itu. Kemudian kok negara tetangga kita itu Cina itu sejak 2017, Singapura sejak 2019, dan Indonesia baru ditargetkan itu 2022. Gitu. Menarik juga ya dari tadi Finlandia ya. 1990. Nah, ternyata ada negara yang udah aware dari dulu gitu kan ya. Udah sadar. Padahal kalau ditarik Finlandia terus Swedia, Norwegia itu juga bukan negara penghasil emisi karbon tinggi ya sekarang. Benar-benar bukan negara apa ya? Industri. Ya, negara industri yang enggak kayak Amerika, Cina gitu. Dan mungkin ya ini juga jadi bahasan yang menarik ya ketika di sisi lain ada negara yang dia itu sebetulnya bukan penghasil emisi karbon tapi dia tuh bertanggung jawab dia tuh rasa bertanggung jawab untuk menghijaukan bumi kembali gitu. Nah, makanya mungkin ya sudah lama tadi udah hampir berpuluh-puluh tahun. Tapi di sisi lain mungkin salah satunya kita juga gitu ya. Salah satunya kita memang
memproduksi emisi karbon yang sangat besar, tapi kok kita tuh tidak aware untuk baru sadar menghijaukan sekarang bumi. gitu? Iya, gitu. Ya makanya kan dari adanya Paris Agreement sampai sekarang ada UHPP juga, itu kan salah satu contoh kalau Indonesia itu udah mulai aware. Ya mungkin agak telat, tapi ya mending telat ketimbang nggak sama sekali. Ya. Gitu. Setuju. Nah, juga dalam penerapan hukum seperti ini kan nggak mungkin segampang itu gitu loh. Pasti ada harus dikaji terlebih dahulu dampak-dampaknya bagaimana. Mungkin memang negara-negara yang belum menerapkan itu masih dalam proses pengkajian dan lain-lainnya mungkin ya. Nah, Kembali lagi gimana? iya sih, balik lagi ya ke carbon tax. Di sini tuh kalau carbon tax kan biasanya kan menggunakan kurang lebih nih nantinya akan menggunakan seperti pajak-pajak biasanya bisa, atau mungkin bisa menggunakan produk-produk baru ya dalam penarikan pajaknya. Nah itu nah harapan lain untuk penerapan karbon di Indonesia tidak mengurangi daya saing sejumlah barang atau produk. Nah kan biasanya kalau pajak naik, beras ikut naik, bensin naik, apapun naik gitu ya. Nah, itu kan susahnya kayak kita sebagai anak kuliah, anak-anak kos ini kalau semua serba naik, aduh, duit juga pas-pasan ya Mas Yan. Nah itu Kasihan anak kos. makanya. Oke. Nah di sisi lain implementasi pajak karbon di Indonesia itu diharapkan dilakukan dengan smooth bahasanya oleh dari pemangku kepentingan, terus dari semua sektor pelaku usaha dan dari masyarakat itu tidak terjadinya egosentris atau semua itu saling sinambung dan saling bahu membahu lah bahasa untuk mendukung adanya carbon tax ini. Karena kan ya kalau tidak carbon tax ini merupakan salah satu usaha dari pemerintah buat menurunkan emisi karbon tentunya. Tuh. Jadi supaya adanya win-win solution Mas. Jadi antara pihak pemerintah, pelaku industri sama masyarakat itu sama-sama diuntungkan. Tidak ada yang merasa dirugikan dari carbon tax ini. Ya semoga aja sih itu ya pemerintah dan pihak yang berwajib, pihak yang berwenang lah mengatasi masalah ini itu dapat memberikan kebijakan yang adil untuk pengusaha, adil untuk lingkungan juga, adil untuk masyarakat umum gitu. Jadi dampaknya itu enggak dampak domino yang mempengaruhi semuanya gitu langsung kan agak susah ya. Betul. Nah, aku mau nanya nih kira-kira ke teman hukum nih. Kira-kira formula yuridis penerapan carbon tax itu ada nggak sih? Apa sih kira-kira formula yuridisnya gitu? Oke. Kalau ngomongin formula yuridis kan berarti kan formula dari undang-undang sendiri sih ya. Oke, landasan hukum penerapan pajak karbon ini sendiri udah ada di Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan atau UHPP. Nah, itu tepatnya di pasal 13. Dalam UU tersebut disebutkan bahwa pajak karbon dikenakan atas emisi karbon yang memberikan dampak negatif bagi lingkungan. Nah, aturan lebih lanjutnya terkait pelaksanaan pajak karbon ini udah diatur di Perpres nomor 98 tahun 2021. Nah, penerapan pajak karbon ini sejalan dengan salah satu prinsip dalam hukum lingkungan, yaitu polluter pay principle. Itu bahasanya agak sulit ya, polluter pay principle. Nah, itu di mana prinsip ini mereka yang mengotori lingkungan, mereka yang harus membayar. Oke, sama kayak eksternalitas tadi berarti. Iya. Ya makanya ekonomi sama hukum sebenarnya sinambung. Iya, benar. Check and balance kita ini. Pollute pay principle. Tahu enggak kan? Polluter. Polluter. Principle. Polluter pay principle. Yang yang mengotori wajib membayar. Yang ya? mengotori wajib membayar. Oke. Nah, ini ada yang menarik juga nih, Mas. Dari segi ekonomi pernah dengar carbon trade enggak? Oh iya, perdagangan karbon ya. Iya, perdagangan karbon. Nah, ini juga ada yang menarik lagi. Di negara Norwegia ini udah bersedia memberikan skema pembiayaan kalau negara yang berhasil menurunkan emisi Gas rumah kacanya. gas rumah kacanya. Jadi kalau kita berhasil menurunkan emisi karbon, kita juga dapat pendanaan dari negara Norwegia. Udah untung dari pajak karbon, dapat pendanaan lagi. Jadi ya menurutku kenapa enggak gitu loh kalau dari 3 sektor tadi itu saling mendukung. Betul sekali. Ya, kembali lagi tadi kita udah dapet insight baru Dari ya, fakultas hukum ini banyak banget. dari hukum polluter pay principle yang ternyata tadi tadi ada kesinambungan gitu kan Kayaknya sama setali eksternalitas. setali dua uang sama eksternalitas tadi. Iya. Betul. Udah dapet insight baru dari teman-teman hukum.
ketika kan kita sempat bahas tentang mungkin aja pemerintah itu masih mengkaji. Nah, kita coba lihat nih dari dampak ekonominya dulu. Nah, Dampak ekonominya dulu. Kita mulai dari ekonomi mikronya dulu, tentang perusahaan-perusahaan yang mungkin akan terkena dampaknya. Nah, dampak mikronya kalau dalam ekonomi, pajak karbon ini akan masuk ke dalam akan masuk ke dalam biaya produksi dari suatu perusahaan gitu. Jadi ketika pajak karbon ini diterapkan dan perusahaan menghasilkan karbon yang banyak, maka cost-nya juga akan banyak. Jadi variable cost masuknya nanti. Ini kita bisa analogikan kayak kita ke makanan Padang deh, ke makanan Padang. Kita bisa tahu kalau rendang itu masaknya kan lama, ya kan? Masaknya lama, butuh mungkin kalau masaknya pakai kayu bakar butuh kayu bakar yang banyak gitu kan. Kalau masaknya pakai gas butuh gas yang banyak. Kalau nggak salah 8 jam ya masak rendang tuh biasanya. Nah, semakin banyak gas yang dihasil, maksudnya semakin banyak bahan bakar yang dipakai, juga semakin banyak karbon yang akan dihasilkan kan. Nah, itu juga akan semakin tinggi pajak yang dikenakan gitu loh. Jadi itu bisa berpengaruh kepada harga rendang. Waduh. jadi Bahaya yang sih. jadi Bahaya juga. korban anak kos lagi. Anak kos lagi. Lagi anak kos. Bayangin kalau ya itu analoginya gitu. Bayangin harga rendang naik Duit gitu. pas-pasan harga rendang naik, nggak bisa makan enak. Jadi Udah makan rendang aja udah alhamdulillah. udah alhamdulillah, ini udah makin naik. Nah, jadi Apa Indomie rendang ikut naik ya? Jadi gitu analoginya. Semakin banyak bahan bakar yang dipakai, akan harganya semakin naik. Juga pengaruhnya nanti ke masyarakat gitu, ke daya beli, ke supply chain-nya gitu-gitu. ya karena kan yang balik lagi nggak sih, maksudnya ketika POV kita itu sebagai pengusaha, ketika ada cost naik, apakah kita kan pilihan dua, apakah harganya akan dinaikin atau emang keuntungan kita yang akan diturunin. Itu kan jadi pilihannya masing-masing kan. Ya kalau perusahaan kan Ngambil mereka keuntungan. profit oriented gitu kan ya. Yang mending kita ngambil keuntungan Iya. dan harganya dinaikin. Toh kalau mereka nggak elastis gitu, nggak inelastis gitu kan, Inelastis. mereka nggak akan nggak akan susah-susah gitu loh buat nyari konsumen gitu. Kalau Nah. makronya sendiri gimana tuh? Nah, makro tadi mungkin ini yang dibahas sama Ken tadi kan masalah mikro nih. Mikro. Jadi mungkin teman-teman hukum gini. Jadi kalau dalam ekonomi itu kita ada dua terminologi yang mungkin sangat umum banget, yang mungkin ekonomi makro dan ekonomi mikro. Nah, kalau ekonomi mikro ini biasanya itu lingkupnya kecil. Kalau kita ngomongin perusahaan berarti ya internal perusahaannya tadi masalah kosnya naik dan lain segala macam. Nah, tapi kalau kita ngomongin masalah makro, ini kita ngomongin lagi dampak yang lebih besar lagi. Jadi bukan hanya sekedar perusahaannya, tapi mungkin dampak kepada masyarakatnya, dampak kepada PDB negara dan lain sebagainya macamnya gitu. Nah, ini yang menarik tadi. Aku kepikiran tadi ketika masuk sebut masalah dari teman-teman Eva. Teman-teman Eva tadi tuh sempat bilang kalau kalian tuh berharap pemerintah itu menerapkan pajak karbon ini secara smooth kan? Smooth kan ya. Nah, sebenarnya ini gini. Jadi aku pengen bercerita dikit. Jadi dulu itu ada sebuah negara yang enggak sih ya sampai sekarang. Ada negara namanya tuh Kuba. Nah, jadi negara Kuba itu dulu dia itu sempat mendapatkan subsidi besar tuh dari Uni Soviet. Nah, jadi barang-barang di situ murah-murah karena segalanya tuh dikasih subsidi. Nah, tapi tiba-tiba Uni Soviet kolaps, pecah, akhirnya subsidi yang tadinya dikasih ke Kuba itu dicabut semua, habis semua tuh. Nah, akhirnya perusahaan tuh terkena shock, terkena shock tuh, rame shock akhirnya. Nah, mungkin yang aku tangkep, jadi pemerintah itu nggak bisa dia tuh langsung netepin pajak karbon langsung besar gitu. Yang nggak bisa, makanya di undang-undang HPP itu pajak karbon kita itu sebenarnya kecil banget, cuma Rp30 per kilogram loh. Artinya itu hanya 30.000 per metrik ton, ya kan? Iya. Kalau Rp30 per kilogram artinya cuma 30.000 per ton gitu. Nah, padahal Swedia itu dia sudah menetapkan pajak karbon itu $137. Sedangkan kita baru $2. Ya kan? Jadi kita tuh sangat sangat rendah banget gitu. Padahal malahan di Singapura itu dia itu pajak karbon itu sudah $5.
per ton tuh. $5 per ton, dan itu cuma sampai 2023. Nanti 2024 itu akan dinaikkan jadi $25 per ton. Sedangkan kita masih $2. ya $2 tadi. Nah, padahal ini menurut riset gitu ya dari Commission on Carbon Pricing, sebetulnya untuk membayar harga eksternalitas itu membutuhkan biaya $100 per ton gitu. Jadi yang negara-negara yang di atas $100 itu baru dikit, salah satunya Swedia. Nah, sedangkan Indonesia itu masih sangat rendah banget gitu, cuma $2 per ton. Nah, mungkin yang aku tangkep ya mungkin ini salah satu upaya pemerintah untuk supaya smooth nih, supaya perusahaan itu nggak terkena shock. Nah, takutnya kalau misalnya perusahaan itu terkena shock dan dampaknya tadi kepada masyarakat, tiba-tiba daya masyarakat tuh naik, harga naik. Nah, takutnya kan akan terjadi inflasi yang kita sebut gitu. Itu kalau untuk makronya ya. Gitu. Bisa terjadi inflasi. Kalau kaget itu kan iya tiba-tiba harga-harga pada naik ya Mas. Kalau Dan pajak itu naik, perusahaan katakan Kosnya naik. iya. dampaknya akan Coba sangat luas ke masyarakat juga. ke masyarakat, ke kita juga gitu. Susah juga nanti. Nah, oke, kita udah bahas dari sisi ekonomi, latar belakangnya gimana, dari sisi hukum ada Paris Agreement, ada formula yuridis, ada polluter pay principle. Dan Kok kamu masih inget aja sih? Aku aja lupa. sangat terngiang-ngiang dari kepalaku. Soalnya anak ekonomi tuh kalau dengar istilah hukum tuh Iya, kayak keren gitu. banget gitu ya Iya. bahasa-bahasanya. Keren dan apa ya, langsung nancep di kepala. Dari ekonomi bahas makro, bahas mikro. Nah, gak afdol kalau kita nih sebagai mahasiswa gak ngasih rekomendasi kebijakan ke pemerintah. Kalau mungkin apa sih kira-kira rekomendasi yang kita bisa berikan gitu sebagai mahasiswa, sebagai bentuk kepedulian kita gitu. Kalau ini pandanganku ya. Nah, sebenarnya kalau dari kita sendiri kan oke nih dengan pajak karbon ini. Ya, tadi kan dampaknya supaya kita bisa mengurangi global warming ini gitu ya, untuk menghijaukan bumi kembali. Nah, sebenarnya harapan sederhana tuh gini. Ketika pajak karbon ini memang di oke nih kita terapin pajak karbon ini. Kalau bisa hasil dana dari pajak karbon ini memang dialihkan untuk industri-industri yang ramah lingkungan. Kita bisa investasi tuh, dana dari pajak karbon itu uangnya untuk investasi ke hal-hal yang memang ramah lingkungan itu. Jadi tidak disamakan tuh ya sama pajak-pajak yang lainnya yang memang untuk misalnya ya untuk bangun rumah sakit, untuk bangun jalan. Iya, jadi memang uang-uang ini memang kita kasih untuk investasi-investasi itu. Dan mungkin bisa juga ketika uang hasil dari pajak karbon ini itu kita pakai untuk subsidi angkot, subsidi busway. Jadi untuk subsidi transportasi umum. Karena kan gini, ketika masyarakat itu harganya naik, nah kita harus nurunin nih kos masyarakat di akomodasi gitu, di transportasi gitu. Jadi masyarakat kalau bisa sih nggak akan terkena shock itu, karena di sisi lain mungkin harganya naik, tapi di sisi lain pemerintah tuh memberikan subsidi untuk transportasi umum supaya masyarakat itu bisa beralih gitu sih. Oke. Keren juga ya. Apa mungkin harapan-harapan dari teman-teman FEB ini. Nah, mungkin bisa mikir kalau lagi naik yang kos buat subsidi masyarakat bisa diturunin. Ya mungkin ini nanti kalau pemerintah mungkin berkenan ya lihat podcast kita, mungkin podcastnya ntar viral. Ini kalau dari anak hukum tadi kita sendiri sih, aku ada kepikirannya buat bentuk suatu badan ya. Badan itu yang buat mengawasin terkait pajak karbon ini nantinya. Jadi outputnya nanti larinya kemana, terus biar nggak melulu ke pembangunan. Nah kalau ke pembangunan mulu kan masa bangun jalan tol, jalan-jalan ini kan seharusnya udah ada dari pajak kita yang lain-lain kan. Nah mungkin bisa bentuk suatu badan yang buat jadi wadah buat ngawasin pajak dari pajak karbon tersebut ini, biar nggak jalannya larinya ke yang itu aja. Jadi dananya fokus untuk mengatasi perubahan iklim, fokus untuk lingkungan kita. Dan ini sih mungkin buat energi terbarukan juga kan juga butuh. Mungkin dari pajak karbon ini bisa bantu itu tadi sih mungkin. Ya semoga aja suara kita di siang hari ini bisa didengar sama pemerintah. Halo pemerintah. Dan sekali lagi
perlunya kolaborasi ekonomi dan hukum. Kalau ekonomi bikin konsep aja, bikin rencana aja, kalau nggak disahkan secara hukum, nggak dilegalkan secara hukum kan ya sama aja nggak bisa terlaksana gitu kan nantinya, gitu sih. Nah, kesimpulannya gimana? Kesimpulannya, karena gini, kita tuh nggak bisa ngomongin masalah pajak karbonnya tok, tapi kita yang harus ngomongin itu yang ranah besarnya itu global warming tadi. Nah, pajak karbon itu cuma menjadi salah satu instrumen untuk mengurangi global warming itu. Tapi kan masalah kita utama itu adalah global warming itu. Dan bagiku sebenarnya kalau kita tanyain masalah kesimpulan, bagaimana kita ini bisa mengurangi global warming ini, dan itu bukan hanya tugas pemerintah gitu. Jadi sekedar teman-teman kos untuk mematikan listriknya ketika keluar, atau misalnya kita menggunakan fasilitas umum, itu ya menurutku itu sebagai langkah-langkah kecil kita yang akan bisa berdampak untuk penghijauan Indonesia gitu, bahkan penghijauan dunia. Sama ini yang terakhir menurutku, dengan komitmen pemerintah untuk menandatangani Paris Agreement itu, menurutku itu adalah janji Indonesia kepada bumi. Gitu sih. Mantap nggak? Mantap. Bhinneka Tunggal Ika. Mantap. Oke, dari teman-teman Eva mau nambahin? Udah sih cukup Cukup, oke. Pokoknya bukan nambahin sih, mungkin pesan aja. Ya itu tadi buat teman-teman juga, sekiranya dikurang-kurangin lah untuk penggunaan pembuang emisi karbon yang enggak. Mungkin contohnya dari AC kan juga bisa nih. Nah, untuk penggunaan AC mulai dari hal-hal kecil kayak gitu mungkin mulai ditingkatkan untuk kepedulian terhadap lingkungan. Karena juga 30 tahun ke depan, 40 tahun ke depan itu juga masa-masanya kita. Masa sih kita nggak mau bumi kita ini masih enak buat ditinggalin. Itu sih mungkin. Oke, kita udah kesana kemari udah hampir hampir tuntas sekali ya. Sejam mungkin enggak ya? Enggak hampir sejam ya? 2 jam kurang kayaknya. Udah cukup nih mungkin kita bahas kali ini, dan teman-teman pendengar semuanya nggak usah sedih gitu. Nggak usah sedih karena kita bakalan closing. Sampai di penghujung acara, udah sampai di penghujung obrolan yang udah ngalor ngidul kesana kemari. Mungkin kita dari BEM FH, aku Galang, terus ditemani sama teman-teman dari BEM FIB, Gani, ada Ken juga. Kita mau undur diri, sampai jumpa di podcast Matalang selanjutnya. BEM FH Kabinet Karya bergerak untuk berkarya.